perawatan dan penyimpanan oli palsu dari berbagai merek digerebek Direktorat Oli Palsu di Kabupaten Rejang Lebong. Pengungkapan oli palsu tersebut berawal dari informasi. Yuk kita ke tempatnya teman-teman. Nah itu motor Yamaha NMAX-nya ya teman-teman. Nah, motor Yamaha NMAX ini tadinya owner atau yang punya motor ini tadinya dia ingin pergi ke luar kota ya. Nah pergi keluar kota rencananya ingin mengganti oli dan mampirlah ke suatu bengkel yang dekat dengan pasar. Kita tidak perlu bilang itu bengkelnya bengkel apa ya teman-teman. Dan inilah yang terjadi ya teman-teman. Nah motornya dibongkar, mesinnya harus terpaksa kita turunin dikarenakan tadi itu tepatnya siang tadi jam 4 sore dia bawa motornya di atas mobil dan mampir ke bengkel kita dan bilang ini motor ini tidak bisa diengkol dah. Nah ini mesinnya kita bongkar teman-teman. Inilah saya bilang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena ganti olinya yang oli palsu. Kenapa saya harus bilang motor ini memakai oli palsu? Bisa kita buktikan teman-teman. Ini saya lihat, nah itu dilihat teman-teman, ini lendir-lendir apa ini teman-teman kalau enggak oli palsu. Ini hampir sudah pemakaian 30 menit katanya teman-teman setelah penggantian oli tadi dan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba motor ini ngeredek ya, bergetar, langsung ngempos, langsung hilang gas ya, dan mati seketika. Inilah diakibatkan oli-oli. Nah ini keras teman, sebet. Ini susah karena lihat bearingnya teman-teman, lahar askreknya bisa dilihat. Nah ini nggak tahulah kenapa sampai jadi seperti ini ya, yang pastinya karena oli ya, karena oli itu berperan penting di mesin motor ini, apalagi ini cc nya yang tinggi ya, cc 155. Nah bisa kita spill lagi di bagian stang sehernya. Lihat berlendir atau seperti jelly ya teman-teman. Nah berlendir seperti jelly. Ini alhamdulillahnya motor ini di bagian stang sehernya masih bisa ada selah ya, atau masih goyang seperti ini. Tapi kalau bearing kelaharnya sudah keras, goyang lah. Tapi ya terpaksa kita bongkar ini motor ini. Nah ini akibatnya oli-oli palsu ya. Dan yang lain kita spill lagi bagian blok. Nah ini yang buat dia ngancing atau dia ngejim tadi ya teman-teman, bagian bloknya. Nah lihat teman-teman, ini bloknya kita spill. Nah lihat teman-teman, parah kan bloknya. Langsung bisa seperti ini, padahal motor ini biasa dia ganti oli di bengkel kita, tapi ini terburu-buru, berhenti di bengkel teman yang lain dan akibatnya seperti ini. Nah ini sehernya, pistonnya, lihat teman-teman, pistonnya hancur juga. Nah dan yang lain lagi kita sepil bagian dekselnya. Nah ini tidak ada rekayasa ya. Nah, ini benar-benar yang dialami pada motor ini, nasib buruk. Saya nggak tahu ini apa, ini berupa jelly apa, nggak tahu saya teman-teman. Ini parah, sangat parah ya. Nah ini lagi di bagian kop dekselnya, berlendir semua ya. Inilah akibatnya efek-efek oli-oli yang palsu. Inilah imbasnya kepada kami sebagai bengkel umum ya, seperti itu. Kadang yang lain merasa trauma ya, konsumen lain trauma karena adanya oli-oli yang beredar seperti oli-oli palsu ini ya. Sangat-sangat kasihan ya. Nah ini satu lagi lahar bearing serwatul pump ya. Nah ini sangat-sangat
Gimana ini ya, saya bilang memprihatinkan ya motor ini. Lihat ya teman-teman, sangat-sangat tidak terpuji ya. Ya emang nggak mau kita muji-muji oli-oli yang berdarah di sini ya, sangat mengenaskan ya. Nah, apalagi asklepnya ini, saya heran teman-teman, ini gel ini terbuat atau bagaimana dia bisa memproduksi oli bisa sampai seperti ini zat-zat apa ya, seperti zat-zatnya atau obatnya lah ya kita bilang. Kenapa begitu mirip sama oli-oli yang beredar ini ya. Itulah teman-teman harus perhatikan ya, sangat-sangat perhatikan betul tentang oli ya. Bukannya kita apa, ini menyangkut keselamatan mesin-mesin motor kita ya, kita untuk mengendarai motor kan sangat dibutuhkan. Nah itulah maksudnya teman-teman. Nah pokoknya miris ya, karena oli-oli yang beredar ini sangat merugikan kita yang memakai kendaraan roda 2 ya. Kasihan kita untuk kerja, motor hancur seketika ya. Ya dikarenakan oli. Emang sih kita nggak tahu kan. Ya pokoknya ya merek itu olinya seperti Nmax ya, olinya oli Yamaha. Ya tapi kalau seperti ini ya kita harus hati-hati juga teman-teman. Heran saya, ini waktu 30 menit motor ini sudah ganti oli, sudah kayak gini. Ini yang tipe-tipe apa olinya ya? Saya sangat-sangat kaget seperti ini. Kami sebagai bengkel umum merasa khawatir sekali seperti ini. Emang sih ini adalah menjadi lonjakan. Kami dapat jasa untuk menyervisnya ya. Nah, tapi kalau seperti ini ya kita kasihan juga untuk motor-motor teman-teman yang lain apabila memakai oli-oli palsu ya teman-teman. Sangat-sangat miris ini sepertinya teman-teman. Nah ini kepaksa kita ya pokoknya dirugikanlah kita di motor yang memakai oli palsu ya. Tidak bisa kita elakin lagi. Yaitu saran saya, nah beli aja sendiri ke toko-toko spare partnya ya. Nah dimungkinkan kalau di spare part atau onderdil motor itu dipastikan itu asli ya, karena dia langsung dari salesnya langsung ya. Oli-oli seperti oli jenis Honda, seperti oli jenis Yamaha itu kan langsung dari salesnya ya. Apabila teman-teman ragu membeli oli atau mengganti oli di bengkel tersebut, ya langsung aja beli langsung di tokonya, tolong digantiin aja di bengkel tersebut. Ya tapi terkadang ya susah juga kalau di stok di bengkel itu ada olinya, kita bawa oli dari luar ya jadi ribet. Ya kalau orangnya terima-terima ya dia ganti, tapi kalau nggak terima ya dia merengut aja kan. Nah itu kayaknya susah teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa juga mengganti oli sendiri ya lebih baik kan. Kalau teman-teman bisa mengganti oli sendiri di rumah, masa nggak bisa ganti oli? Tutorial membuka oli yang baik dan benar kan ada di YouTube yang terdekat. Tinggal buka Google, bisa di searching di channel-channel YouTube bengkel kan ada. Nah itu maksud teman-teman. Emang nggak seberapa kan harga oli kalau di daerah kami itu nggak boleh dibilang harga ya. Nah itu untung-untungnya paling besar 7.000 atau 5.000 oli itu minim harganya teman-teman, sangat-sangat dikit untungnya itu dapat ijazah pembongkaran oli, penggantian oli ya. Tapi kalau di daerah teman-teman saya nggak tahu berapa itu ya. Yang pastinya tempat kami hampir merata segitu semua ya. Nah, dan itulah cara oknum-oknum bengkel yang tidak bertanggung jawab ingin mendapatkan untung yang lebih besar. Itu teman-teman, kalau oli tidak ada yang di bawah harga 50, kalau untuk Nmax saya kasih kisaran tidak ada yang di bawah harga 70, paling mentok 70 itu sudah minimnya ya teman-teman. Nah itu maksud teman-teman, bijaklah untuk
mengerti hal-hal yang sepele agar motor teman-teman ini aman, terawat, tidak rusak seperti ini. Nah, ini korban ya, motor ini korban yang ke berapa kali, mungkin yang ke 1000 kali ya, korban yang ke 1000 kali motor ini ya. Ya untuk aparat-aparat ya, saya minta tolonglah, bukannya kami sok-sok bagaimana ya, ya tolong ditindaklanjutkan lagi lah, bukannya kita ya, kasihan pada masyarakat yang aksesnya hanya motor roda 2 untuk pergi kerja, untuk menjemput anak sekolah, dan untuk pergi keperluan-keperluan penting, malah harus dijeda. Karena kenapa? Karena motornya rusak. Nah, ini teman-teman, susah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu tentang edukasi yang saya berikan masalah di motor Yamaha NMAX ini ya. Semoga ada hikmahnya dan ada pembelajarannya ya. Semoga teman-teman mengerti, coba dipahami lagi masalah-masalah yang membuat motor kita bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi seperti itu. Yang pastinya tonton terus video saya seputar edukasi dan seputar tutorial untuk mengembangkan bakat-bakat teman-teman di dunia otomotif seperti motor roda 2. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan atau dibicarakan, komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.